Anda kembali di Ainus Malam, pemirsa. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi hingga memuntahkan awan panas sejauh 4 km. Warga diminta waspada terhadap potensi bencana. Beginilah awan panas guguran yang diperkirakan berasal dari kawah Jogring Kaloko Gunung Semeru. Sejak sore tadi muntahan awan panas keluar dari Gunung Semeru dan awan panas diperkirakan meluncur sejauh 4 km ke arah tenggara, sementara hujan abu vulkanik mengarah ke utara menyesuaikan arah angin. Status Gunung Semeru sendiri masih berada di level 2 waspada, namun warga yang tinggal di sekitar lereng gunung diminta waspada terhadap potensi bencana, terlebih dengan kondisi intensitas curah hujan yang tinggi yang dapat memicu banjir lahar dingin. Pemirsa, tim evakuasi menemukan jasad seorang bocah berumur 2 tahun yang tertimbun longsor di Desa Guntung Besar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Jasad bocah malang tersebut ditemukan setelah dicari dengan menggunakan alat berat. Jasad seorang bocah berusia 2 tahun ditemukan tim evakuasi di Desa Guntung Besar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bocah tersebut merupakan salah satu korban setelah longsor menerjang wilayah Guntung Besar pada Kamis lalu. Korban yang bernama Maulana ditemukan setelah tim mencari dengan alat berat. Sebelumnya tim evakuasi juga menemukan jasad ayah dan kakak Maulana bersama jasad 3 warga lainnya. Dengan demikian jumlah korban longsor menjadi 6 orang. Timbun tanah aja, nggak ada kayu-kayu? Nggak ada. Ketindih berdampingan dengan kayu aja. Jadi kan begitu di kaut sebelah itu sudah kelihatan tangan Pak. Jadi berapa jam tuh pencariannya? Ini yang terakhir ini tadi Pak sekitar 1 jam terakhir. 1 jam. Tadi sempat berhenti kah? Sempat berhenti hujan Pak. Hujan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tanah Laut tidak hanya membuat beberapa kecamatan tergenang, tapi juga mengakibatkan longsor di sejumlah desa, salah satunya Desa Guntung Besar. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir yang melanda kota Banjarmasin disebabkan meluapnya Sungai Martapura yang disebabkan tingginya intensitas hujan. Di hari ketiga ini banjir yang tidak kunjung surut masih terlihat genangan air di jalanan maupun pemukiman warga. Hingga hari ketiga banjir yang melanda kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan belum juga surut. Banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Martapura masih menggenangi jalanan dan permukiman warga. Lokasi pengungsian banyak yang didirikan warga secara swadaya. Hingga Sabtu siang tercatat lebih dari 500 warga yang mengungsi. Ketinggian air di permukiman warga hingga meluber ke jalan antara 30 hingga 40 cm, bahkan sebagian lebih dari itu khususnya wilayah di dekat sungai. Sementara itu banjir juga melanda Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan sejumlah sungai meluap. Banjir berhari-hari ini menyebabkan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan menaikkan status bencana menjadi tanggap darurat banjir. Setidaknya status ini diterapkan di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat juga terendam banjir. Tingginya curah hujan di Kabupaten Landak membuat sungai meluap hingga merendam permukiman warga. Sejumlah desa di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak masih dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1 hingga 1,5 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini kakak mau kemana nih? Di Gang Arjuna ngungsi. Fungsinya di mana? Di Gang Arjuna, di jalur 2. Rumahnya terendam nggak? Terendam Berapa dalam? 1 lutut. Selain berendam permukiman warga, sejumlah akses jalan terputus sehingga membuat warga sulit beraktivitas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, korban meninggal akibat longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat menjadi 27 orang. Setelah sore tadi ditemukan lagi 2 jenazah. Keduanya ditemukan di area hajatan, sedangkan 13 korban lainnya masih dicari. Cairan disinfektan disemprotkan di area ditemukannya 2 korban longsor
di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, sebelum keduanya dievakuasi tim gabungan Basarnas TNI Polri PMI serta relawan sore tadi. Selain menggunakan alat berat, petugas juga menyisir korban secara manual. Penemuan kedua jenazah berjenis kelamin laki-laki ini menambah jumlah korban longsor menjadi 27 orang. Ya, kami mappingkan di situ sektor 1 bekas hajatan. Dan ada kemungkinan mudah-mudahan yang lainnya juga ada di sekitar situ sehingga mempermudah proses pencarian. Karena malam ini kita akan langsung melakukan penyisiran juga di areal sektor 1 tersebut. Hingga kini masih 13 orang yang dinyatakan hilang. Pencarian akan terus dilakukan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Seluruh korban yang belum ditemukan berada dalam satu area hajatan. Longsor terjadi Sabtu malam sepekan lalu dan kemudian terjadi longsor susulan akibat curah hujan tinggi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Tim Basarnas gabungan mengevaluasi hasil pencarian jasad penumpang dan puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dari hasil pencarian hari ini sudah ada 26 kantung body part yang dikumpulkan, 8 kantung serpihan pesawat berukuran kecil dan 1 bagian pesawat berukuran besar. Sejumlah temuan baru terus didapatkan oleh tim SAR gabungan yang sampai saat ini masih fokus melakukan evakuasi jasad penumpang dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di hari ke-8 evakuasi sudah ada total 298 kantung body part, 54 kantung serpihan pesawat berukuran kecil, dan 51 bagian pesawat berukuran besar. Tim juga masih terus mencari bagian dari co-pilot voice recorder atau yang disebut dengan CVR, sementara proses pencarian diperpanjang hingga Senin mendatang. Jadi saya akan sampaikan bahwa hasil temuan hari ini adalah yang pertama untuk bagian tubuh atau body part sebanyak 26 kantong. Kemudian serpihan kecil badan pesawat 8 kantong dan potongan besar badan pesawat 1 bagian. Sehingga akumulasi dari seluruh penemuan dari mulai hari pertama sampai dengan hari ini pukul 19.30 sebagai berikut. Bagian tubuh atau body part sebanyak 298 kantong. Kemudian serpihan kecil pesawat menjadi 54 kantong dan potongan besar pesawat 51 bagian. Malam ini masih dilaksanakan pencarian CVR dengan menggunakan ROV. Untuk operasi penyelaman karena ini malam dengan keterbatasan visibilitas sehingga malam ini dihentikan, hanya fokus kepada pencarian CVR dengan menggunakan ROV. Kemudian saya sampaikan informasi terkait dengan kebencanaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah gempa di Mamuju atau Mejene. Dan pemirsa, sebelumnya TNI Angkatan Laut berhasil menemukan casing dan baterai dari cockpit voice recorder atau CVR Sriwijaya Air SJ182. Pencarian masih dilakukan 3 hari berikutnya untuk menemukan bagian memori yang terpisah dari casing CVR. Tim penyelam TNI Angkatan Laut, Denjaka, Kopaska, dan Dislambair berhasil mengangkat casing dan baterai dari cockpit voice recorder atau CVR Sriwijaya Air 182 di perairan Kepulauan Seribu. Namun pencarian masih terus berlanjut untuk mencari memori atau data yang berada di dalam CVR. Beaconnya kemarin juga sudah kita temukan. Tinggal kita cari memorinya. Ya, memorinya, datanya semua ada di situ. Kita sudah dari pagi jam 7 tadi pagi sudah mencari. Namun kesulitannya ada. Visibility di bawah air ini terbatas. Kita sudah menggunakan senter yang tembus lumpur. Pasukan penyelam TNI Angkatan Laut juga mengangkat bagian-bagian pesawat dan juga barang-barang pribadi milik korban. Proses evakuasi diperpanjang hingga hari Senin mendatang. Sebelumnya, kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang berisi FDR ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu oleh tim penyelam pada 12 Januari 2021. Kotak hitam ini langsung dikirim ke Gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat.
Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai, telah ditemukan bagian dari flight data recorder jam 14.00. FDR merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang merekam data 25 jam terakhir perjalanan pesawat berupa ketinggian, kecepatan, hingga arah pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, tim DVI Polri kembali menyerahkan jenazah korban Sriwijaya Air kepada pihak keluarga. Dan hingga kini total sebanyak 8 jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga korban dari 24 jenazah yang sudah teridentifikasi. Jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 diserahkan dari pihak RS Polri ke keluarga korban. Hari ini ada 4 jenazah yang diserahkan ke pihak keluarga, yaitu Ihsan Adlan, Pipit Piono, Agus Minarni, dan Isti Yuda. Dengan penyerahan ini, total sudah ada 8 jenazah yang telah diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga Sabtu sore, total 24 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Untuk hasil identifikasi, sampai jam 17, berhasil mengidentifikasi korban sebanyak 7 korban. Jadi jumlah keseluruhan korban-korban yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI sampai dengan pukul 17 tadi sejumlah 24 korban. Hingga kini, total sebanyak 288 sampel DNA telah diserahkan oleh 62 keluarga korban kepada tim DVI Polri. Namun pihak keluarga tetap diimbau segera menyerahkan data primer yang diminta tim DVI, yaitu rekam data gigi korban. Tim Liputan iNews melaporkan.